Oke, halo semuanya. Pada video kali ini kita akan bahas golang lagi, yaitu mengenai perbedaan antara panik dan fatal. Menurutku kedua konsep ini tuh sangat penting untuk dibahas dan dipelajari. Kenapa? Karena panik dan fatal ini apabila tidak dihandle atau tidak digunakan dengan benar, itu dapat malah menghentikan laju program atau program kita tiba-tiba berhenti karena panik atau fatal ini. Dan juga masih banyak aku lihat bahwa penggunaan panik dan fatal ini juga masih sembrono lah. Tiba-tiba kita menggunakan panik, terus paniknya nggak dihandle, atau tiba-tiba kita menggunakan log.fatal di web server kita. Dan itu berbahaya banget. Dan apa perbedaan dari dua konsep ini? Yuk kita bahas. Pertama kita akan bahas untuk panik dulu. Jadi golang itu memiliki penyebutan yang unik untuk yang namanya runtime error. Kalau di program-program lain, itu kan ada yang namanya runtime error ya, di mana errornya itu terdapat atau ditemukan lah apabila saat programnya itu sedang berjalan. Namun di Golang, meskipun Golang itu sudah dapat mereturn yang namanya error, berbeda dari bahasa pemrograman sebelumnya di mana itu throw error atau apalah. Di Golang itu kita return errornya, dan itu memungkinkan kita untuk menghandle errornya. Dan memang filosofi dari return error itu kayak gitu, errornya perlu kita handle. Tapi nggak bisa kita pungkiri juga bahwa adalah yang namanya error saat programnya sedang berjalan atau runtime error. Dan itu disebut Golang sebagai panik. Kasus panik yang sering terjadi itu adalah apabila kita mengakses suatu variabel yang dimana dia tuh nil. Contohnya, di sini aku memiliki suatu struct namanya struct student. Di mana struct student ini dia memiliki ID sebagai string, lalu ada name sebagai string, dan juga ada address misalkan sebagai string. Dan aku inisiasi variabelnya itu namanya student. Dan dia tipenya pointer to student kayak gini. Dan aku pingin mengakses data name dari studentnya. Yang bisa aku lakukan, katakanlah di sini aku print student.name. Dan apabila aku jalankan programnya, dapat kita lihat hasil running dari programnya. Dia nggak ngeprint si studentnya, student name-nya dia nggak di-print. Melainkan ini bisa kita lihat bahwa di sini ada exit status yang dimana ini programnya crash atau ada runtime error lah seperti yang aku sebutkan tadi. Dan ya ini yang namanya panik. Kasus seperti ini banyak banget ditemui kalau kita memang sudah develop kayak misal web server dari Golang. Dan apabila programnya itu sudah kompleks banget gitu ya, dimana struct-nya itu udah banyak, kita biasanya bakal kehilangan atau lost track dari struct yang tipenya pointer kayak gini. Dan apabila si struct-nya kita akses kayak gini, ya dia bakal bikin servernya crash. Nanti akan aku demokan juga untuk penggunaannya di sisi web server. Dan juga panik ini juga dapat kita panggil secara eksplisit juga. Kalau misalkan kita ingin melakukan debugging, misalkan sini kita panik gini aja, panik dari fungsi. Dan apabila programnya kita run, nah dia terjadi exit status 2 kayak gini, sama-sama runtime error. Karena panik atau runtime error itu merupakan hal yang tidak bisa dihindari kalau kita buat program, jadi di Golang itu sudah ada mekanisme untuk menghandle si panik ini. Cara menghandlenya itu kita namakan recover, atau Golang namakan recover lah. Dan caranya itu kita panggil atau kita buat divert function. Lalu di sini kita bisa cek apakah recover ini ada value-nya gitulah. Dan kita bisa cek di sini. Lalu katakanlah di sini aku print recover. Nah, dia terjadi recover di sini. Kenapa? Karena recover ini akan mendeteksi apabila program kita ada paniknya atau runtime error. Dan Golang itu akan menjalankan fungsi recover di bawah sini. Kalau misalkan ditemui ada runtime error. Ini juga bisa berlaku kalau kita akses kayak tadi. Misalkan di sini student dengan tipe data pointer to student gini ya. Lalu kita print namanya. Nah, dia juga recovered karena runtime error kayak gini itu juga terhitung sebagai panik. Jadi apabila kita membuat program, itu usahakan ada satu recover function kayak gini. Kenapa? Karena ini akan menjadi backup program kita. Kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini tadi. Kayak misalkan kita akses suatu struct, data dalam struct-nya di mana struct-nya itu nil. Dan kalau nggak kita handle, itu bisa berbahaya banget karena bisa menghentikan laju programnya secara tiba-tiba. Dan ini sempat aku bahas juga di salah satu videoku sebelumnya, yaitu mengenai panik yang ada di gurutin, terutama panik di gurutin yang ada di web server, dan itu bisa menyebabkan servernya tiba-tiba down. Kalian bisa cek videonya di atas nanti. Lalu bagaimana dengan fatal? Fatal itu sebenarnya sama aja kayak panik, dia sama-sama berusaha untuk menghentikan laju programnya.
Cuman penggunaan fatal ini menurutku sangat kasar dan sangat berbahaya apabila nggak digunakan dengan benar, karena fatal itu nggak bisa dideteksi oleh recover. Kita contohkan seperti ini. Misalkan aku punya suatu fungsi, itu namanya throw error gini. Dia return error. Nah, kayak gini. Pattern yang biasa digunakan oleh Golang apabila menghandle error itu kan biasanya seperti ini ya. Throw error. Sini kita deteksi tuh errornya. Apabila ada error, kita do something di sini. Hal yang biasa dilakukan itu kita bisa melakukan logging errornya. Yang biasa aku temui juga di tutorial-tutorial di YouTube, itu mereka melakukan log.fatal kayak gini. Apabila kita jalankan, dia error from function. Dia bisa melogging si errornya itu apa. Tapi di sisi lain, fungsi recover ini nggak berjalan. Seperti yang sudah aku sebutkan tadi, fatal itu sama-sama menghentikan laju programnya, cuman dia lebih kasar. Kenapa? Karena dia membypass recover. Dia langsung menghentikan programnya secara tiba-tiba saat itu juga. Ini kita bisa cek langsung di implementasi dari fatal ini, bahwa fatal ini dia melakukan output, dia mengeluarkan output di konsol atau standar outputnya. Dan setelah itu dia memanggil os.exit, yang dimana os.exit ini akan mengirimkan sinyal kill ke program kita atau proses kita, sehingga programnya itu secara tiba-tiba terhenti. Dan ini sangat berbahaya kalau penggunaannya tidak dilakukan dengan benar. Contohnya misalkan kita log.fatal di dalam web server. Nah, itu bisa menyebabkan servernya down. Di sini aku sudah ada demo web service sederhana. Jadi web service ini dia ada dua web service. Yang pertama dari main.go ini ya, yang merupakan web service 1, dan yang kedua ada klien yang merupakan web service 2. Nantinya web service 2 atau klien ini akan memanggil web service 1. Dan project ini tuh aku pakai juga untuk mendemonstrasikan bagaimana cara memanggil API yang baik dan benar, dan ini sudah pernah aku bahas di video sebelumnya. Kita akan pakai lagi project ini untuk mendemokan panik dan fatal. Kita bisa lihat di sisi klien. Misalkan di sini dari sisi main, ini sudah aku sediakan middleware untuk menghandle apabila terjadi panic. Sini bisa kita lihat ada recover. Jadi apabila sewaktu-waktu service ini menemukan random error, misal katakanlah ada struct nil yang diakses data-datanya, itu secara otomatis dia akan mengembalikan nilai internal server error ke user, sementara servernya itu nggak akan down. Jadi fungsinya recover itu bisa digunakan seperti itu. Dan ini bisa kita gunakan kalau ada yang namanya panic. Misalkan aku bikin panic di dalam controllernya. Nah, di sini sudah ada contoh panicnya. Panic happen. Misalkan kayak gini. Terus aku restart dari sisi kliennya. Kita bisa kembali ke Postman lalu hit salah satu endpointnya. Dia internal server error. Sementara itu dari sisi servernya dia nggak akan down. Karena kita ketahui juga kalau panik itu apabila nggak kita handle, itu bakal menyebabkan programnya down. Di sini nggak down karena tadi sudah aku definisikan recover functionnya. Kayak gitu. Tapi gimana apabila ternyata si panik ini kita gantikan dengan yang namanya fatal. Fatal seperti ini. Kita kembali ke Postman-nya, lalu kita send ulang request-nya. Nah, dapat kita lihat kalau di sini terjadi fatal karena kita log si fatal happen ini. Lalu si fatal akan melakukan exit dengan status 1, yang dimana dia meng-kill prosesnya. Dan ini dapat menyebabkan servernya down, meskipun kita sudah punya namanya recover middleware di sini. Jadi si fatal itu dapat seberbahaya itu apabila kita nggak tahu fatal itu gimana sih, atau panik pun juga bisa berbahaya kalau nggak kita handle dengan recover. Lalu pertanyaannya adalah kapan kita harus menggunakan panik, kapan kita harus menggunakan fatal? Ya sebenarnya ini dua konsep yang berbeda sih. Karena panik pun itu konsep yang nggak bisa terhindarkan. Karena kita contohkan tadi, kalau misalkan ada struct yang nil, kita akses salah satu datanya, dia juga bakal menyebabkan panik. Dan ini bisa kita handle pakai recover. Dan ini wajib banget di handle. Kalau enggak, ini bakal menyebabkan service-nya down. Lalu selanjutnya, kapan kita bisa menggunakan fatal? Nah, fatal ini sebenarnya juga agak tricky juga. Karena kalau tujuan kita adalah melakukan logging, ya jangan pakai log.fatal. Karena log.fatal ini akan menghentikan laju programnya. Terutama kayak tutorial-tutorial di YouTube itu ya. Dia menaruh log.fatal ini setelah errornya kayak gini, dengan tujuan untuk mengetahui errornya itu apa. Dan apabila kita bawa konsep ini ke web service, ya ini bisa menyebabkan service-nya down. Fatal ini cocok
apabila kita berurusan dengan namanya aplikasi yang bukan web service atau aplikasi yang sekali jalan aja. Misalkan ada sebuah aplikasi untuk melakukan proses gambar gitu. Di aplikasi tersebut, itu adalah aplikasi yang sekali jalan aja atau aplikasi CLI. Dan itu nggak masalah menurutku apabila kita fatal secara early, karena fatal sendiri kan juga akan menterminate prosesnya secara langsung. Dan ini juga kita bisa menghemat banyak resource juga apabila kita exit programnya secara langsung. Kalau misalkan terjadi error, namun apabila misalkan dari sisi programnya perlu yang namanya graceful shutdown atau di mana sebelum programnya itu berhenti, itu ada yang namanya bersih-bersih. Contohkanlah kita putuskan koneksi ke database atau kita flash log kita ke hard disk. Nah, itu yang namanya graceful shutdown. Dan kalau kita pakai fatal, ya graceful shutdown-nya nggak bakal jalan dan itu sekali lagi berbahaya. Oke, mungkin sekian untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar Golang. Dan apabila kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like dan subscribe. Apabila nggak suka, silahkan dislike aja. Apabila kalian ada kritik, saran, atau saran konten yang bisa kita bahas ke depannya, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.